saya kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Baik pemirsa, ada beberapa tamu yang akan kita undang, kita ajak berbincang-bincang dan semoga perbincangan kita ini bisa juga menghibur Anda yang sedang berada di rumah ya. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita yang pertama ini adalah berita duka ya. Kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret ingin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya pedangdut senior Neneng Anjarwati di usia 54 tahun. Almarhumah ini meninggal dini hari tadi ya, pukul 2 gitu ya, dan terakhir dikabarkan sempat positif COVID-19, sempat isoman dirawat di rumah tetapi kemudian dilarikan ke rumah sakit karena sudah menjalar ke paru-parunya, sempat menunggu untuk mendapatkan transfusi plasma darah tapi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya jam 2 dini hari tadi. Dan postingan terakhir almarhumah itu di tanggal 5 Juli ya. Ini postingannya adalah, ini seperti ini, Tuhan jangan ambil saya dulu sebelum saya melihat cucu, si tengah kawin dan si bontot pakai seragam AL. Jadi Neneng Anjarwati ini yang dijuluki sebagai The Queen of House Music Dangdut. Kita ini punya 3 anak. Perempuan yang pertama, kemudian laki-laki juga yang terakhir ini baru berusia 17 tahun begitu ya, dan inilah sebetulnya yang masih menjadi harapan Neneng Anjarwati. Beberapa ungkapan duka cita juga diungkapkan oleh beberapa pedangdut, diantaranya ada Elvi Sukaisi, kemudian juga ada Christina juga. Coba kita lihat, ini ada postingannya Elvi Sukaisi begitu ya, dan rekan-rekan dangdut di tanah air tentunya. Ini postingannya. Inilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas meninggalnya pedangdut tanah air Neneng Anjarwati. Begitu. Nah berita yang berikut ini sebetulnya adalah berita sudah beberapa hari yang lalu ya. Kita lihat dari Instagramnya Jedar yang masih sekarang lebih banyak tinggal di Bali begitu ya. Kita masih suka bertanya-tanya tentang status hubungannya sama Vincent itu seperti apa gitu. Terakhir Jedar datang ke sini, kita tanya, jadi kamu sebenarnya sama Vincent udah jadian atau belum sih? Dia bilang masih belum. Tapi kemarin dia bikin bikin TikTok ya kalau nggak salah ya. Terus kan ada kan yang jomblo atau sudah taken gitu. Nah kenapa Jedar ada jalannya ke arah yang taken? Taken tuh artinya udah punya pasangan ya kan. Sementara Vincent tadinya ke arah jomblo, ditarik Jedar ke arah yang bersamanya, taken, iya kan? Apakah mereka sudah saling tek-tekan? Kita lihat videonya berikut ini. Nah itu ya, ini menarik deh, lihat pasangan itu gemes gitu karena katanya berteman aja. Di postingan 29 Juni ya sempat ini si Vincent nemenin Jedar lihat jerapah, katanya gini. Di media karena jerapah adalah hewan favorit dia, ampun aku guys, kata dia gitu. Terus ya terakhir kita undang di Rumpi, kita tanya sama Jedar sebenarnya kalau cowok tuh carinya yang kayak apa sih? Dia bilang carinya udah mapan ya kan, punya penghasilan, punya rumah, punya mobil. Nah ternyata kan Vincent udah punya rumah, punya mobil, udah mapan kayaknya ya. Ini Vincent Verha bangun rumah lantai 3 buat Jessica Iskandar, tanda tanya. Coba kita lihat cuplikan wawancara kita terakhir bersama Jessica Iskandar seperti apa sih? Waktu itu aku sempat nanya, Jessica kamu sempat nanya gak sih sama Vincent, kita nih apa sih? Gitu ya. Apa jawabannya? Yang berikut ini. Ya aku maunya yang udah punya rumah, yang udah punya mobil, udah punya usaha, yang bisa bertanggung jawab ngebahagiain aku, anak aku, yang ya pokoknya aduh. Kalau Vincent itu orangnya apa menurut kamu? Oh kalau selain baik, orangnya tuh terbuka apa adanya gitu. Kayak misalnya kalau dia ngerasa A ya udah yang keluar A gitu. Terus kalau misalnya dia ngerasa B ya B. Terus kalau dia ada masalah dia tuh senang buat nyelesain, cari solusi gitu. Jadi lebih ke apa ya, warrior daripada yang ya udah daripada ada apa-apa kabur gitu kan. Jadi kita ini apa sih Vincent sebenarnya gitu? Enggak, aku mau nggak nanya gitu. Aku dari awal aku bilang aku maunya berteman ya gitu. Oh gitu? Iya. Pokoknya selama apa ya? Kan aku juga sebenarnya kemarin tuh baru aja move on gitu. Terus baru aja melewati hal-hal yang berat di hidup aku gitu. Baru aja sembuh sakit juga Karas, jadi ya udah. Sembuh sakit maksudnya sakit hyperthyroid autoimun. Oh iya, itu akhirnya kamu sudah melewati itu sekarang udah sembuh. Alhamdulillah. Iya. Berarti udah nggak stres lagi ya? Udah nggak stres.
tenang ya. Itu memang kita tuh harus menjaga imun tubuh, harus gak boleh stres gitu, harus happy-happy. Lihat yang happy-happy aja ya. Salah satunya mungkin bisa melihat bintang tamu kita yang pertama yang suaranya bagus banget ya. Dan dia juga pernah jadi mermaid ya, mermaid. Dia nyanyinya lip syncnya di dalam air guys. Kita lihat profilnya Mirabeth berikut ini. Ganit Mirabeth Sonia, penyanyi berusia 25 tahun ini merupakan jebolan ajang pencarian bakat bernyanyi Indonesian Idol Season 10 yang berhasil masuk babak top 6. Anak kelima dari 10 bersaudara yang mempunyai singkatan nama unik setiap orang yakni GMS dan GP ini sebelumnya berprofesi sebagai putri duyung yang biasa mengisi pertunjukan di Jakarta Aquarium. Perempuan berdarah Papua yang satu angkatan dengan Ziva Magnolia ini merupakan kakak dari Gabriel Mercurius Siran, seorang pilot yang pernah menjalin hubungan dengan Ziva karena bertemu saat Ziva dan Mirabeth masih di karantina. Perempuan yang jago melukis ini pernah menciptakan lagu berjudul My Echo karena terinspirasi dari haters yang kerap membuli dirinya. Benarkah adik Mirabeth sudah tidak menjalin hubungan dengan Ziva Magnolia? Dan seperti apa perjuangan Mirabeth dalam berkarir di dunia entertainment? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Mirabeth di sini di sebelah aku. Hai Mirabeth. Aduh sehat ya? Insya Allah sehat ya. Nah kita sebelum ngobrol kita mau lihat dulu berdasarkan Google Me. Kalau Google nama Mirabeth itu sebenarnya apa yang keluar? Coba lihat, buka Mirabeth. Google Me, Mirabeth. Nah, buka set idol. Baru kemarin ya? Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. 2020. Dan katanya kamu sempat ngerasa bahwa aduh lihat yang di bawah-bawah kamu yang umurnya lebih muda, suara nyanyinya bagus-bagus tuh kamu sempat ngerasa apa sih kayak ngerasa apa enggak waktu itu perasaannya apa? Apa ya perasaannya mungkin kan setelah season aku selesai langsung nih yang baru-baru Yang kayak, baru ya? waduh kerjaan gue gimana? Belum sempat muncul gitu ya. Udah ada yang baru-baru lagi gitu. Baru-baru lagi gitu. Oh iya. Terus kamu juga katanya sempat di saat itu kamu juga menciptakan lagu buat haters. Iya nggak Bukan sih? buat haters sih, Buat tapi siapa dong? mungkin karena pengalaman yang aku alamin dari komentar yang mungkin kayaknya nyelekit gitu, jadinya lahirlah lagu ini gitu. Lagu itu keluar. Coba sekarang kita lihat dulu ya kompilasi Mirabeth menyanyi. Seperti apa sih penampilannya yang berikut ini? Ampun, aku belum pernah loh ke sana. Iya main. Kamu masih nggak jadi mermaid itu? Enggak sih, udah nggak di situ. Udah nggak di situ sejak Idol nggak di situ lagi? Atau Iya, gimana? cuma pernah main-main aja gitu. Main-main mampir. aja. Jadi itu beneran kamu 3 menit gitu? 3 menit tuh sebenarnya statik sih. Statik kalau diam aja? Statik diam. Ya, kalau gerak tuh beda lagi kan. Oh, bisa capek. bisa berkurang Lebih ya? berkurang. Itu jadi berapa menit kamu tahan tuh? Satu menitan lah. 1 menitan. setengah. Jadi 1 menitan manis-manis menghampiri foto-foto. Terus habis itu ke atas ke permukaan. Iya, nafas lagi. Oh, dapat. Kalau dulu kan kalau aku lihat yang di Ancol ya zaman dulu ya suka ada tuh apa sih namanya yang pesut. Putri berubah jadi pesut. Kamu belum lahir ya. Oke. Itu suka dia pas di dalam itu ada ininya kayak Oh ya, dia curi apa nafas pakai tabung ya. ada Iya, tabungnya walaupun bisa juga. tabungnya nggak dia bawa gitu. Iya, Kamu iya. nggak ada. Enggak ada. Jadi betul-betul. Terus pakai gitu berenangnya pakai Pakai apa namanya mermaid tail. jago ya berarti. Susah kan itu? Kalau udah biasa sih Gampang. iya seru aja gitu. Seru aja. Boleh tahu gak itu kamu ketika ditawarin pekerjaan itu emang kamu mau atau iseng-iseng doang sih atau apa sih? Iseng sih sebenarnya. Iseng. Karena waktu itu kan aku juga ikut free dive, kursus free dive tuh iseng. Terus habis itu aku kayak kok nggak kepake ya aku di Jakarta nih Ngapain nggak aja. nyelam-nyelam juga gitu. Terus tiba-tiba ada brosur ini tawaran jadi mermaid terus ya udah coba aja gitu. Keterima. Keterima. Itu berapa jam jadi kamu kerjanya sehari gitu? Sehari itu jadi setiap hari kan ada show-nya. Ada kalau weekend itu ada 3 kali show jam 1, 3 sama 5 gitu. Itu berapa menit sekali show? Sekali show tuh setengah jam, 25 menitan. 25 menit itu udah termasuk 1 menit di dalam Iya, naik ke turun. atas. Ada koreonya ya. Oh ada koreonya. Ada ceritanya. Kak, kalau dia ini cocok kira-kira di casting jadi apa? Boleh. Cowok ada, kalau cowok namanya apa? Bukan mermaid kamu. Apa sih kalau cowok namanya? Merman. Merman. Ya. Nah, elah. Bayarannya berapa sih? Aku mungkin pengen nyoba soalnya. Boleh. Itu Tahu ya aja. uangnya bisa buat apa? Bisa buat apa dari hasil kamu jadi mermaid itu? Ya buat
buat kehidupan sehari-hari. Serius? Buat nongkrong ya. Buat nongkrong bisa ya? bisa. Atau bisa jadi mobil, Bar jadi listrik. rumah gitu? Oh enggak sih, belum. Enggak. Oh buat jajan itu bisa ya? Jajan lah ya. Terus gak pengen kembali lagi untuk jadi mermaid lagi? Atau lagi libur? Kayak, Lagi pengen sih sebenarnya. Cuma ya gitu, udah jarang dipanggil. udah jarang dipanggil. Tapi masih bisa 3 menit statis bisa? Bisa statis, kalau dilatih lagi mungkin bisa. Sekarang udah lama enggak sih, Oh, karena udah kan lama. harus di ini terus kan. Oh ya ampun. Harus Coba kita lihat dibiasain. komentar netizen. Ini ada profesi yang menarik sekali ya. Jadi mermaid itu kayak mewujudkan imajinasi gitu ya. Oh pantas nafasnya Kak Abe ndak sengaus katanya. Oke lanjut berikutnya. Kak penasaran cara bernafasnya kayak gimana? Oke nanti kita tanya ya. Yang berikutnya. Wah keren sekali bisa tahan berapa jam di dalam air Kak? Tadi kalau diem aja dia bisa 3 menit ya kan. Kalau sambil gini-gini pose-pose ya 1 menit 1 lebih lah menitan kurang lah. lebih ya. Yang berikutnya coba kita lihat. Oke habis. Oke kita cara napasnya gimana sih? Beda nggak sih? Sebenarnya ya tahan sih. Nahan napas biasa aja? Nah, Nggak ada napas tekniknya aja, harus cuma tarik ya gimana? Tariknya ya yang benar, jadi emang diisi semua rongga yang bisa diisi itu diisi. Semua rongga yang bisa diisi? Jadi benar-benar nafas tuh pertama mungkin isinya di diafragmanya dulu kan, ke perut dulu. Habis udah penuh terus isi lagi di dada. Sampai penuh udah baru tahan, udah baru masuk. Baru masuk. Tapi kan menahan napas di udara seperti ini sama di dalam air kan beda ya? Beda. Lebih berat kan ada tekanannya gitu kan? Tekanan ya, tapi sebenarnya badan kita ini Adaptif. ajaib loh. Ada dive reflex namanya. Jadi kalau kita masuk ke air, badan kita tuh menyesuaikan detak jantung lebih Lebih lambat. Oh. gitu, kayak gitu. Gimana sih caranya nyilem? Aku kan selalu ngapung. Pakai pemberat ada Begitu pemberat. masuk aku selalu muncul lagi itu gak bisa tuh sampai bawah itu gimana Ada sih? tekniknya. Oh ada tekniknya emang? Jadi emang namanya duck dive. Oh, Jadi duck emang dive. kepalanya harus ke bawah gitu. Kalau kitanya mereng ya pasti ngambang gitu. Oh, dan sama pakai pemberat juga bisa bantu sih. Oh bisa bantu. Kalau kamu yang itu jadi mermaid itu nggak pakai pemberat tuh ke bawah-bawah Oh, itu? pakai. Oh masih pakai juga. Jadi kalau mau ke atas dicopot pemberatnya. Iya, enggak dicopot. Ya. Oh ya pakai teknik lagi benar. Ih menarik ya, lucu ya. Terus kamu sendiri punya itu sirip-sirip mermaidnya? Sejujurnya aku belum punya. Malah Aku kamu mermaid belum punya. KW. Oh, mermaid KW. Terus ada rencana untuk bikin apa kayak video klip di dalam air jadi mermaid gitu? Oh, berfantasi udah, cuma rencana beneran belum gitu. Nah, coba gini. Yang berikutnya coba kita lihat ya. Ini pertanyaan selanjutnya adalah bisik-bisik tetangga, bisik-bisik adiknya maksudnya ya. Ini mantan calon adik ipar. Kita lihat yang berikut. Gimana sih kamu bisa suka tuh itu pada saat kamu lagi di karantina tiba-tiba dia nganterin saudaranya kamu tiba-tiba jadian di situ apa sebelumnya udah ketemu di mana gitu gak sih? Belum pernah sama sekali, orang nggak kenal. Baru ketemu di karantina itu. Di karantina itu, iya. Gara-gara dia nganter-nganterin. Kakaknya ya? Iya kakaknya. Terus awalnya gimana? yang kenalin siapa? Kamu minta kenalan ya? Enggak, beneran. Aku nggak kenalan sama sekali. Aku belum pernah kenalan sama sekali sama dia. Terus? Terus kayak aku tuh ini kan waktu di karantina tuh kayak butuh semangat gitu gara-gara. Tadi dulu aku kurang pemirsa. Jadi aku tuh kayak aduh udah stres gitu kan. Terus gitu yang memberikan iya, motivasi. sebenarnya aku tuh nggak perlu dari dianya, jadi dari aku ya sendiri Iya, iya. gitu loh. Aku maksudnya awalnya tuh aku nggak ada niatan buat kayak apa Cari ya pacar. Lebih dari cuma Dari sekadar teman. mengagumi gitu. Oh, begitu waktu dia nganter kamu udah kagum ganteng nih gitu ya. Iya, bisa dibilang gitu ya. Terus? Aku kan selalu sama mama sama kakakku kan. Terus kita lagi makan sama si Biel. Terus pulang-pulang kan pokoknya tiba-tiba hujan jadinya nunggu dulu di mobil, dia mau pulang naik mobil online. Jadi ini neduh di mana? Neduh di mana? Di mobil. Mobil siapa? Mobil aku. Oke, terus. Jadi mama sama kakakku di depan, aku sama dia di belakang. Terus gara-gara malu kayaknya dia jadinya lewat chat, tapi ada dia gitu loh. Jadi ada mama kamu, tapi jadinya lewat chat di mobil. Iya. Ada orangnya dua-duanya di mobil tapi di chat. Ada iya, makanya kocak kan. Ngomongnya gimana? Astaga. Belum kelar. Serem banget. Kan kalau udah kelar terserah deh kalau kamu mau ngapain juga. Aduh. Bilang gimana? Nah gimana ya? Agak kocak sih dia orangnya ya. Jadian yuk gitu. Terus kamu pakai nanya lagi, hah jadian apa? Nanyanya gitu. Enggak. Aku bilangnya yuk. Aduh, Anak muda. Anak muda zaman sekarang. Terus kita lihat sekarang di
fotonya sama adik kamu coba sama sekali nggak ada. Padahal itu kejadiannya baru beberapa bulan yang lalu. Baru ya. Baru. Kenapa kok putus? Aku kepo sama kakaknya lagi. Nggak tanya. Tapi kamu tahu nggak kalau mereka lagi break? Aku tahu mereka putus. Taunya gimana? Aku taunya pun dia nggak ngasih tahu. Waktu itu kita lagi di Bali. Terus? Habis jalan-jalan sama Ziva juga. Terus Zivanya pulang duluan. Terus? Nah, terus beberapa hari setelah itu kok aku ngeliat dia kok kayak lemes gitu kan, kayak sedih gitu. Kenapa sih gitu? Terus? Pada curiga lah kita semua. Terus? Akhirnya diinterogasi. Oh, putus. Pantas. Baru jalan-jalan di Bali barengan tuh. Baru seru-seruan, ternyata putus. Pas di Bali yang lagi bareng-bareng itu mereka Masih- ceria-ceria. Ceria-ceria sih. Jadi pulangnya gara-gara putus atau gimana? Harusnya pulangnya bareng atau gimana? Interogasi. Aku sih nggak tahu, kayaknya emang harus pulang terus emang sekalian putus juga. Harus pulang sekalian putus. Aduh. Nggak ngerti deh. Nah ada satu lagi nih. Kamu punya keahlian ternyata ya, selain dia bisa jadi mermaid, bisa tahan nafas 3 menit dalam air. Keluarganya 10. Kamu anak ke-4. Aku kelima. Oh kamu anak kelima dari. Tengah. Apa sih rasanya jadi anak dengan keluarga yang banyak banget? Seru sih, jadi kalau ngumpul tuh rame gitu lah. Rame. Oke, kan adik kamu yang pilot udah pernah pacaran ya. Kalau kamu sendiri Oh, pernah dong. lagi ada atau lagi kosong? Sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke, jadi waktu adik kamu punya pacar tuh kamu dalam posisi jomblo atau udah punya pacar juga? Itu jomblo juga. Jomblo juga. Siva di mata kamu kayak apa sih? Ziva- Sempat dekat sama keluarga. Ziva, dari aku kan kenal dia sebelum dia sama Biel ya, jadi udah tahu Ziva Waktu di karantina dari ya? karantina yang anaknya emang ya rame gitu kan, ceria, tapi sebenarnya anaknya baperan juga. Oh. Hatinya sensitif Oh. gitu. Terus waktu-waktu yang dia bilang dia cari motivasi dari Biel, maksudnya cuma ngeliat Biel di penonton gitu, dia seneng gitu. Ya aku udah tahu juga dari dulu, cuma lucu-lucuan buat dia. Ternyata jadian, aku Ternyata jadi. kaget. Oh ya ampun, jadi sempat tuh ya sering pergi bareng seluruh keluarga gitu. Oh, kira-kira kemungkinan mereka balikan berapa persen? Nggak tahu sebenarnya. 50-50 mungkin 50-50. Oke, sekarang kita mau lihat lagi kemampuan kamu dalam melukis ya. Melukis wajah aku. Apakah wajah aku cukup memotivasi? Cukup ya? Berapa menit kamu butuhkan untuk bisa selesai satu lukisan? 5 jam. Kalau ya aku cepet-cepetin lah secepatnya. Ya secukupnya ya. Iya, Ini kan mumpung aku kayak masker, jadi paling cuma ada matanya doang. Kita lihat, silakan kamu melukis di sebelah sana, nanti kita lihat seperti apa hasilnya, silakan. Nah, baik. Ini kan ada profilnya ya. Kita ke profilnya dulu. Oh, infat dulu. Oh, yang berikutnya kita punya tamu juga. Kalau ini hobinya berenang, nahan napas di dalam. Ini yang berikut tamu kita adalah ibu dan anak. Dua-duanya hobinya olahraga. Kalau ibunya aku tahu hobinya yoga ya kan. Kalau anak ini olahraganya macam-macam dan perutnya kotak-kotak. Kita panggilkan Wanda Hamidah dan Alfat Hakim. Hai. Aduh ibu, pacar barunya ya? Iya. Ya ampun, bodyguardnya. Silakan duduk, kita mau bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby No Secret. Mwah.